Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Anwar Muhammad. Nah, di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Keajaiban Toko Kelontong Lamia, karya Keigo Higashino. Nah, Toko Kelontong Lamia ini diterbitkan oleh uh, Gramedia Pustaka di Jakarta tahun 2020. Dan buku ini merupakan cetakan ke-20. Dan total halaman buku ini adalah 400 halaman. Nah, jadi inti dari buku ini adalah, jadi buku ini menceritakan sebuah kisah 3 orang pemuda yang ingin mencuri di sebuah rumah besar. Dan sebelum mereka mencuri, mereka bersembunyi di sebuah toko kelontong yang sudah lama tutup. Dan dulunya ternyata toko kelontong tersebut adalah toko kelontong yang menerima sebuah pesan-pesan surat yang berisi permintaan hanya permintaan seperti permainan anak-anak lah. Nah, pada saat itu kakek tersebut suka dengan hal-hal tersebut. Makanya kakek tersebut menjawab surat-surat tersebut dengan serius. Nah, kemudian surat-surat tersebut ternyata mulai berdatangan kembali di hari tepat mereka datang. Di hari 3 pemuda tersebut datang. Nah, kemudian setelah surat-surat tersebut datang dari kotak surat, kemudian 3 orang pemuda ini bingung. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa yang mengirim surat tersebut. Nah, kemudian mereka iseng-iseng menjawab surat-surat tersebut, dari permintaan tentang pacar lah atau hal-hal lain, tentang pacarnya yang sakit. Nah, setelah mereka menjawab surat tersebut, kemudian mereka memasukkan ke dalam kotak sebuah tempat botol susu kecil di belakang pintu rumah. Nah, setelah itu tiba-tiba datang surat balasan yang berisi tentang balasan mereka yang mereka jawab. Nah, hal tersebut mereka bertiga merasa aneh, padahal di sana tidak ada siapa-siapa yang mengirim ataupun yang mengirim atau yang menerima surat tersebut. Nah, hal ini setelah mereka teliti atau setelah mereka membaca surat tersebut, nah ternyata surat tersebut berasal dari masa lalu. Nah, makanya surat-surat tersebut sangat aneh. Nah, di sinopsisnya juga udah dibilang bahwasanya mereka bertiga itu hanya menggantikan peran kakek pemilik toko kelontong yang menghabiskan tahun-tahun terakhirnya memberikan surat tulus kepada orang yang meminta bantuan. Nah, kemudian mereka tersebut hanya memiliki waktu berbicara secara tidak langsung melalui surat itu hanya 1 malam untuk mengirim ataupun menerima. Nah, kemudian dan di saat fajar, kehidupan mereka bertiga itu berubah 180 derajat karena mereka membaca. Jadi karena awalnya mereka ini seorang pencuri yang ingin mencuri di sebuah rumah besar. Dan setelah mereka membaca surat-surat tersebut, mereka akhirnya bertaubat. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan novel ini. Nah, kelebihan dari cerita ini menurut saya ada 4. Pertama, ceritanya yang unik. Yang kedua, penyajian alur yang menarik. Kemudian gaya bahasa penulisan yang mudah dipahami, dan pesan moral yang sangat-sangat bermakna. Nah, kemudian kekurangan dari novel ini adalah alur ceritanya itu membuat bingung kalau misalnya kita tidak bisa membaca. Kalau misalnya kita malah membaca langsung ke tengahnya, itu akan membuat bingung. Nah, kemudian kurangnya konflik, maksudnya kurang konflik yang sangat wah gitu, sangat besar. Kemudian di awal cerita ini juga terlalu bertele-tele, lebih ke bagaimana mereka mencuri gini-gini dan yang lain-lain. Udah, itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.